Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Devana Febriani, NPM 2014-0003. Mahasiswi Sejarah semester 2 STKIP PGRI Bandar Lampung. Saya di sini akan menjelaskan materi perubahan sosial. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial. Suatu proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat akan selalu berkaitan dengan faktor pendorong yang dapat mempercepat terjadinya perubahan, serta faktor penghambat yang dapat memperlambat atau bahkan menghalangi terjadinya perubahan sosial itu sendiri. 1. Faktor pendorong. Faktor pendorong dalam perubahan sosial merupakan faktor yang dapat mempercepat terjadinya suatu perubahan atau bahkan membuat perubahan tersebut dapat cepat diterima oleh suatu masyarakat. Faktor-faktor pendorong ini dapat berbentuk kontak dengan kebudayaan lain, sistem masyarakat yang terbuka, penduduk yang heterogen, serta orientasi masyarakat ke masa depan. Faktor dengan kebudayaan lain. Masyarakat mengalami kontak dengan kebudayaan lain atau sebagai budaya baru cenderung akan terpengaruh oleh kebudayaan tersebut sehingga menghasilkan perubahan kehidupan masyarakat. Sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan mengajarkan manusia untuk dapat berpikir secara objektif, rasional, dan melihat ke masa depan, berusaha menciptakan kehidupan yang lebih maju. Sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan untuk maju. Sikap positif masyarakat terhadap berbagai karya yang menghasilkan oleh anggota masyarakat merupakan indikasi bahwa masyarakat tersebut ingin maju lewat karya-karya baru warganya. Toleransi terhadap perubahan menyimpang yang bukan merupakan delik atau pelanggaran hukum. Adanya sikap toleransi terhadap penyimpangan yang terjadi di masyarakat dalam bentuk penyimpangan dari kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat akan terjadi bukan penyimpangan dalam arti delik atau pelanggaran hukum. Sistem pelapisan masyarakat. Sistem pelapisan masyarakat yang terbuka merupakan yang memberikan peluang atau kesempatan kepada warga masyarakat untuk mengalami mobilitas sosial vertikal secara luas, di mana setiap warga masyarakat memiliki kesempatan untuk meraih prestasi dan memiliki kedudukan status sosial yang lebih baik. Penduduk yang heterogen di dalam masyarakat, yang terdiri dari kelompok-kelompok sosial, mempunyai perbedaan latar belakang kebudayaan, ras, ideologi, dan sebagainya, mempermudah terjadinya konflik-konflik dalam masyarakat sehingga sering muncul goncangan-goncangan mendorong terjadinya perubahan kehidupan masyarakat. Ketidakpuasan masyarakat terhadap berbagai bidang kehidupan. Sebagai contoh, terjadinya revolusi di Perancis dipicu oleh ketidakpuasan rakyat yang lama-kelamaan hidup di bawah ketekanan pemerintah yang absolut. Orientasi kepada masa depan. Masyarakat yang maju berpikir ke arah masa depan atau memiliki visi, misi, dan tujuan hidup yang jelas. Pandangan bahwa manusia harus senantiasa memperbaiki hidupnya. Perkembangannya keyakinan terhadap nilai-nilai hakikat hidup di mana manusia agar bisa tetap eksis harus berusaha memperbaiki hidup menjadi pendorong masyarakat untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas hidup dengan berusaha merubah kondisi hidup yang ke arah lebih baik. 2. Faktor penghambat. Faktor penghambat adalah faktor yang cenderung dapat menghalangi terjadinya suatu perubahan di masyarakat atau memperlambat proses penerimaan masyarakat terhadap suatu perubahan dapat dikategorikan sebagai faktor penghambat. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Contohnya seperti yang kita jumpai pada kehidupan masyarakat suku Baduy di Jawa Barat yang menolak segala bentuk budaya baru yang berasal dari luar masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat.
Kondisi masyarakat yang terdapat ilmu pengetahuan yang dapat dijumpai pada masyarakat yang pernah terjadi lama oleh masyarakat atau bangsa lain. Selain itu bisa terjadi pada masyarakat yang terasing atau tertutup. C. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Sikap masyarakat yang suka mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat berubah akan menjadi penghambat. D. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dalam kuat atau identitas dalam setiap masyarakat terdapat sifat sistem pelapisan. E. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki unsur-unsur budaya yang dapat dipandang oleh masyarakat dasar. Integrasi berlangsung hidup masyarakat yang harmonis. F. Prasangka terhadap hal-hal yang baru atau asing. Bagi masyarakat yang pernah dijajah oleh bangsa-bangsa barat, prasangka negatif serta sikap yang tertutup tersebut makin sering atau kuat karena tidak bisa melupakan pengalaman-pengalaman pahit yang pernah mereka terima selama jajahan. G. Menghambat yang bersifat ideologis. Setiap bangsa atau masyarakat tentu memiliki ideologi yang mengandung nilai-nilai dasar seperti pedoman dalam hidup, negara, berbangsa, dan bermasyarakat. Oleh sebab itu, nilai-nilai ideologi merupakan nilai universal yang berfungsi sebagai alat pemersatu dalam kehidupan bernegara. H. Adat atau kebiasaan dalam bermasyarakat. Adat atau kebiasaan yang hidup di masyarakat merupakan pola-pola perilaku bagi anggota masyarakat dalam menuju segala kebutuhan pokoknya. I. Atau yang terakhir, nilai bahwa hidup manusia hakikat buruk dan tidak mungkin diperbaiki. Perkembangan nilai-nilai tersebut dalam masyarakat akan melahirkan sikap hidup yang apatis. Mereka meyakinkan bahwa kehidupan di dunia memang penuh dengan kesusahan dan kesulitan yang dipahami sebagai kodrat yang harus diterima dan dijalani karena kehidupan tidak mungkin diubah dan diperbaiki. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.